Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bapak Rahmadani Waju di channel Belajar Seni Budaya Bapak Rahmadani Waju. Kali ini kita akan mempelajari seni rupa, khususnya seni rupa dua dimensi. Sebelumnya saya menerangkan pengertian seni rupa. Seni rupa sendiri adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui media visual. Jadi intinya apresiasinya dan hasil karyanya itu dinikmati dengan dilakukan dengan visual. Jadi yang menjadi nilai utama adalah visual. Sebagian kecil adalah perabaan. Sebelumnya saya menerangkan jenis karya seni rupa di video sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa tiga dimensi, istilah lainnya adalah trimatra, kemudian seni rupa dua dimensi, istilah lainnya adalah dwimatra. Diingat-ingat bener ya ini ya. Ini yang biasanya keluar saat ujian atau menjawab soal-soal tentang seni rupa atau dasar-dasar seni rupa. Oke, lanjut saja. Kita akan mempelajari seni rupa dua dimensi. Istilah lainnya adalah bagus, dwimatra. Seni rupa dua dimensi sangat banyak sekali anak-anak. Apalagi di dunia modern ini banyak sekali penemuan-penemuan seni yang terbaru. Di materi kali ini, seni rupa dua dimensi di pelajarannya Pak Rama dibagi menjadi 9, diantaranya lukisan, fotografi, batik, kaligrafi, mozaik, gambar, poster, komik, dan mural. Oke, kalian pasti pernah mendengar beberapa dari jenis atau contoh seni rupa ini. Oke, langsung saja. Lukisan. Kita sangat sering sekali melukis di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kalian tentunya juga sangat sering membaca, melihat, bahkan searching tentang lukisan. Lukisan sendiri, pengertiannya secara umum adalah karya seni yang proses membuatnya dengan cara memulaskan cat dengan kuas lukis. Jadi ada kuasnya, pisau palet, atau peralatan lainnya. Jadi ada beberapa peralatan melukis. Oke lah, langsung saja biar cepat. Ini adalah contoh lukisan sang maestro Indonesia. Jadi sangat realistik sekali. Ini lukisan Basuki Abdullah. Jadi tahun 1915 sampai 1993. Selain itu banyak sekali yang sangat sering kalian lihat. Nah, yang saya waktu itu terangkan di kelas adalah Mona Lisa. Lukisan yang penuh dengan kode. Oke, kalian bisa mencarinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu karya seni yang artistik yang dibuat dalam bahasa Arab dan dibuat memakai berbagai macam media. Bisa di kertas, di tembok, bisa di digital atau di pad. Intinya kaligrafi adalah tulisan yang diperindah. Kaligrafi yang saya bawakan sebagai contoh ini ada dua, yaitu kaligrafi modern yang sering kalian lihat juga, dan kaligrafi sufi. Ada yang mengatakan ini kaligrafi sufi, tapi ini memang gambar orang yang sedang menari sufi. Kaligrafi sufi adalah kaligrafi yang menggunakan huruf hijaiyah yang dibentuk menyerupai suatu bentuk benda atau makhluk hidup. Kalau kaligrafi modern ini ya memperindah tulisan tipografi alfabet, kurang lebih seperti ini. Bisa kalian cari contohnya yang lebih lengkap di Google. Oke, selanjutnya adalah poster. Poster merupakan salah satu seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk menuliskan informasi. Jadi intinya poster adalah penyampaian pesan. Oke, ini adalah poster yang akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial, yaitu Kermas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, jangan lupa kalian stay at home, jangan lupa olahraga, makan yang teratur,
jangan sering-sering main di luar ya, karena akhir-akhir ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Tentu saja kalian tetap belajar ya, jadi jangan sampai kalian di rumah tidak menambah wawasan tapi menambah berat badan aja. Jangan sampai. Oke, ini adalah poster. Tujuannya adalah menghimbau kita supaya makan dengan gizi seimbang, rajin olahraga, cuci tangan, gunakan masker. Ingat, gunakan masker yang standar, tidak merokok ya, jagalah kebersihan lingkungan, juga jangan buang sampah sembarangan. Minum air mineral 8 gelas per hari. Makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam sesak, langsung ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa, itu penting banget. Oke, saya selalu mengingatkan, jangan lupa berdoa. Ini adalah poster. Oke ya, kalian sering sekali melihat poster di sekitar kalian, apalagi di kelas kalian pasti ada poster. Kemudian fotografi. Fotografi ini juga termasuk seni rupa 2 dimensi, walaupun ada beberapa orang yang mengatakan ini beda jenis. Oke, di sini saya mengungkapkan hasil karyanya mungkin. Fotografi merupakan seni atau proses penghasilan gambar. Nah, ini kan 2 dimensi udah. Dan cahaya pada film. Oke, ini adalah salah satu contoh fotografi. Banyak sekali fotografi macamnya. Ini adalah contoh fotografi yang sedang memoto temanya. Jadi ini kamera memoto kamera. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ini adalah teknik-teknik fotografi yang saya rangkum secara umum di sini. Ada teknik zooming. Nah, sering kan kalian lihat seperti ini. Kemudian ada teknik panning. Ada teknik freezing. Oke, itu sangat lengkap dijelaskan di buku, teman-teman. Kemudian ada teknik makro. Nah, apalagi kamera-kamera handphone kalian sekarang kan dilengkapi dengan fitur kamera makro. Teknik siluet ini yang membelakangi cahaya. Kemudian ada teknik bulb. Nah, kemudian ada teknik-teknik close up, ada extreme close up, ada headshot. Nah, kayak pernah dengar headshot ya, teman-teman. Kemudian ada mid shot. Ya, jadi separuh badannya diperlihatkan gitu mungkin. Kemudian ada close up, kemudian ada medium close up, dan ada juga full shot, jadi menembak gambar dengan full bagian tubuhnya. Kemudian ada long shot. Jadi intinya bisa kalian pelajari lebih banyak di internet. Oke. Kemudian ada bird's eye, jadi foto dari udara. Kemudian ada semacam kamera action cam gitu ya. Ada eye level, ada frog eye. Frog eye mungkin ini nembaknya dari bawah mungkin ya. Mungkin maksudnya kayak gitu mungkin. Oke, selanjutnya adalah mozaik. Nah, ini juga kalian sering lihat tapi kalian mungkin belum tahu namanya. Mozaik. Mozaik merupakan karya seni rupa yang dibuat dengan cara menyusun sebuah benda sampai berbentuk wujud yang tertentu. Jadi mungkin bisa dari pecahan-pecahan. Kalau kita praktek di mata pelajaran seni budaya kelas 10, mungkin kita akan mempelajari seni rupa dan salah satunya adalah menata kacang hijau menjadi bentuk atau bagan tertentu. Nah, ini adalah contoh mozaik. Ini yang sangat sering kalian lihat di depan air mancur perumahan. Nah, biasanya ada ubin yang ditata menyerupai bentuk apa ini? Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ada di ini juga mungkin semacam ubin ya, ubin yang kotak-kotak kecil itu membentuk lumba-lumba dan ada seperti ini. Sangat indah sekali ya. Ini namanya mozaik, jadi menyusun. Diingat-ingat ya, mozaik adalah dengan cara menyusun. Jadi seni yang disusun, tempel. Ini namanya mozaik. Dan sering kita lihat di masjid-masjid. Ini juga termasuk mozaik, teman-teman. Indah sekali. Kemudian juga kita sering lihat di gereja, ini juga mozaik. Oke, selanjutnya adalah komik. Penjelasannya panjang sekali. Jadi komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak.
yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut karena kalian juga pasti sering membaca komik. Tapi akhir-akhir ini beberapa anak yang suka membaca. Sebagian besar lainnya suka menonton. Biasanya komik dicetak di atas kertas. Nah, kalau dicetak namanya komik. Tapi ada juga yang digital. Itu nggak dicetak, tapi di-upload dan sebagainya lah. Bisa kita akses melalui smartphone kita. Dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai macam bentuk. Mulai komik strip yang sering kalian lihat di Instagram, kemudian juga di koran, juga dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Nah, itu yang saya contohkan di kelas. Oke, komik dibagi menjadi dua. Komik strip, komik buku, komik humor, komik biografi. Nah, ini adalah contoh-contoh komik. Nah, nggak asing kan dengan komik ini? Nah, sangat implisit. Kemudian ini komik juga. Nah, ini komik yang suka dibaca sebagian anak-anak cowok di kelas. Komik Naruto. Oke, selanjutnya batik. Nah, batik ini juga termasuk seni rupa terapan 2 dimensi. Batik merupakan seni melukis yang dilakukan di atas kain. Nah, dengan menggunakan lilin atau malam sebagai pelindung buat mendapatkan ragam hias di atas kain tersebut. Sangat dijelaskan secara mendetail di KLKPD dan buku. Jangan lupa dibaca. Oke, batik ada beberapa contohnya. Di antaranya yang seperti ini namanya batik parang atau Parangkusumo. Yang seperti ini adalah batik Megamendung. Oke, ini Sidomukti dari Jogja. Kemudian ini adalah batik 7 rupa. Nah, ini yang sering saya pakai juga. Ini dari Pekalongan, teman-teman. Kemudian ada batik Lasem dari Rembang. Nah, lebih seperti ini. Nah, ini bagus banget. Ini adalah batik Singabarong dari Cirebon. Oke. Selanjutnya ada yang campur-campur, ini adalah batik Sekar Jagat dari Yogyakarta. Kemudian ada lagi batik Pring Sedapur dari Magetan. Indah juga ya. Nah, ini saya juga punya di rumah. Batik Sideluhur dari Solo. Biasanya dipakai kondangan ini kalau saya. Kemudian batik Priangan dari Tasikmalaya. Ada batik Kawung yang sering kalian gambar di buku gambar waktu SMP. Nah, kemudian ada batik Tambal yang kotak-kotak seperti ini. Motifnya sangat beragam sekali. Nah, ini yang sering dipakai Bapak Ibu guru waktu hari Kamis. Itu batik Jombangan, ada gambar distilasinya ringin contong ini. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini juga. Ini kan seragam salah satu sekolah di Jombang juga kan. Oke. Selanjutnya adalah gambar. Gambar adalah perwujudan dari unsur bentuk, garis, dan aspek. Kegunaannya tanpa menggunakan ekspresi. Ini intinya gambar. Ya, semua gambar itu termasuk seni rupa lah. Ini lukisan juga. Oke. Selanjutnya adalah mural. Nah, ini yang modern yang sering kita lihat. Mural adalah karya seni yang dicat atau diaplikasikan langsung kepada dinding. Jadi menggambar di dinding itu namanya mural. Atau di langit-langit atau permukaan permanen lainnya. Ciri khas lukisan mural adalah elemen-elemen arsitektural dari ruang yang diberikan secara harmonis dimasukkan ke dalam gambar. Nah, ini adalah contoh mural. Sebagian teman-teman nyebutnya graffiti. Oke lah, ini secara teoritis adalah mural yang ini di dinding, kemudian ini di langit-langit. Bisa kalian lihat kan? Oke, itu mural. Kemudian selanjutnya adalah grafis. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak atau print di atas kertas, kecuali pada teknik monotype. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah yang banyak. Jadi ya ngeprint bisa dalam jumlah yang banyak kan. Ini yang disebut dengan proses cetak. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh seni grafis yang menggunakan beberapa aplikasi. Oke, indah ya.
Teknik-tekniknya pun berbeda dengan teknik manual, membuat karya seni rupa manual. Oke, itu adalah seni grafis. Sekian materi dari saya. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Saya doakan yang sudah menonton sukses ke depannya. Jangan lupa belajar. Untuk materi selanjutnya tetap standby di sini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa klik lonceng. Itu saja dari saya anak-anak. Jangan lupa tugasnya ada di link yang sudah saya share di WhatsApp untuk menambah wawasan kalian. Jadi intinya tugas hanya untuk menambah wawasan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mantap.